Kakak Vina Cirebon minta Peggy dijatuhi hukuman mati. Kakak Vina Cirebon, Marliana, meminta kepada pihak terkait agar hukuman yang ditetapkan kepada Peggy Setiawan alias Perong adalah hukuman mati. Marliana sebagai perwakilan keluarga korban berharap proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan keadilan bagi Vina dan Eki yang telah menjadi korban kebiadaban. Diketahui, polisi tiba-tiba meralat jumlah buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, 8 tahun silam. Sebelumnya, polisi menyebut total ada 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. 8 telah diadili sementara 3 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO atau buron. Dalam konferensi pers Polda Jabar yang digelar pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, kepolisian menghilangkan 2 DPO dari peristiwa mengerikan tersebut. Keluarga korban pembunuhan Vina dan Eki di kota Cirebon menegaskan kepercayaan mereka terhadap polisi terkait penyelidikan kasus tersebut, menyusul pernyataan Peggy Setiawan yang membantah keterlibatannya dalam pembunuhan itu. Dalam konferensi pers yang diadakan Polda Jabar, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, Peggy Setiawan menyatakan bahwa ia bukanlah pelaku kejahatan tersebut. Mengomentari hal ini, Marliana, kakak kandung Vina, memberikan tanggapannya kepada media. Kalau soal pelaku yang tidak mengaku di depan media setelah konferensi pers itu, keluarga sangat mempercayai kepolisian karena polisi melakukan dengan prosedur yang ada, jadi keluarga percaya ke pihak kepolisian, ujar Marliana saat diwawancarai selepas konferensi pers tersebut, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Menurut Marliana, keluarga menyampaikan harapannya terkait hukuman bagi pelaku yang terbukti bersalah. Terus kalau memang dia, Peggy, pelakunya, keluarga ingin hukuman mati, ucapnya. Keluarga korban berharap proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan keadilan bagi Vina dan Eki yang telah menjadi korban kebiadaban. Kasus ini terus menjadi sorotan publik dan pihak kepolisian berkomitmen untuk menyelesaikan penyelidikan dengan tuntas. Sebelumnya, Polda Jabar menggelar konferensi pers pengungkapan kasus terkini Vina dan Eki pada tahun 2016, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Dalam konferensi pers itu, Polda Jabar menetapkan 1 orang tersangka tambahan, yakni Peggy Setiawan alias Perong atau Robi Setiawan, setelah sempat mengganti nama. Peggy juga disebut-sebut sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan keji tersebut. Pada tahun 2016, polisi sudah menangkap 8 tersangka lainnya, yang kini tengah menjalani hukuman seumur hidup. Mereka adalah Eko Ramdhani bin Qasim, Hadi Saputra Kasana, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran, Supriyanto bin Sutadi, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi. 1 pelaku lainnya sudah bebas, yakni Saka Tatal, karena masih di bawah umur kala peristiwa itu terjadi atau hanya menjalani hukuman 8 tahun penjara. Selain itu, dalam konferensi pers tersebut juga kepolisian menghilangkan 2 orang yang terdaftar di DPO dari peristiwa mengerikan tersebut. Padahal sebelumnya, pihak kepolisian mengungkapkan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, ada 3 tersangka yang masih buron dari total 11 orang. Polda Jabar mengonfirmasi bahwa pelaku buron yang selama ini ada 3 orang ternyata hanya 1 orang, yakni Peggy Setiawan (PS) yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kakak Vina Cirebon bingung polisi tiba-tiba hapus 2 buronan pembunuh adiknya. Pengumuman Polda Jabar yang menyampaikan jika buronan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, hanya ada 1 bukan 3 membuat bingung pihak keluarga korban. Kakak kandung Vina, Marliana, 33, merasa bingung terkait keputusan Polda Jabar yang menggugurkan 2 dari 3 DPO dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Terungkap fakta baru kasus pembunuhan Eki dan Vina. Polisi mengungkapkan bahwa tersangka kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon bukan 11 melainkan 9. Adapun yang masuk dalam daftar pencarian orang hanya 1, yakni Peggy Setiawan alias Perong. Polisi menyebut bahwa ada 5 keterangan berbeda dari tersangka terkait sosok yang menjadi DPO. Ada yang menyebut 3 orang, 5 orang, kemudian ada yang menyebut 3 orang dengan nama berbeda. Selain itu juga ada yang menyebut 1 orang. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, ternyata 2 nama dalam DPO itu hanya asal sebut. Sehingga dipastikan bahwa tersangka berjumlah 9 orang. Dari 9 orang itu, 8 diantaranya disebut meruda paksa Vina, sedangkan 1 orang lainnya yang di bawah umur tidak. Di sisi lain, polisi tak menutup kemungkinan muncul tersangka baru di kasus pembunuhan Eki dan Vina.
Pihak terduga pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon merasa ada kejanggalan dalam penangkapan Peggy Setiawan. Peggy ini diduga adalah Egi alias Perong yang selama ini masuk dalam DPO. Namun seiring ditangkapnya Peggy Setiawan, muncul berbagai kejanggalan. Kejanggalan ini dirasakan oleh kuasa hukum Peggy, Sugianti. Ia katakan merasa kecewa pasalnya selama dilakukan penggeledahan tak ada informasi apapun. Menurut Sugianti, rumah kliennya itu pernah didatangi polisi pada 2016, beberapa hari setelah kejadian namun tiba-tiba penyelidikan berhenti. Kejanggalan berikutnya, kata Sugianti, saat kejadian tewasnya Vina dan Eki, Peggy sedang berada di Bandung untuk bekerja. Saat itu polisi membawa 2 motor milik keluarga Peggy, dan hingga kini motor tersebut masih berada di kantor polisi. Ia juga menyatakan bahwa terdapat kejanggalan dalam data DPO yang dirilis oleh kepolisian, pasalnya ciri-ciri Peggy Setiawan berbeda dengan Peggy Perong. Satu kejanggalannya pada saat 2016 Peggy waktu digerebek rumahnya, Peggy tidak ada tempat karena memang dia sedang berada di Bandung. Sejak kejadian itu juga memang dia berada di Bandung. Kenapa perkara ini kok terhenti? Padahal kan sudah dilakukan penggerbekan, sudah dilakukan dan sudah diberitahukan bahwa Peggy itu ada di Bandung sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Kenapa tidak prosesnya dilanjutkan saja? Kan menangkap seorang Peggy itu tidak susah. Ya, saya yakin banget. Saya sudah bicara dengan Peggy bahwa dia menyatakan pada saya pada tahun 2016 pun ketika dia pulang dia kan di Bandung itu dari tanggal 13 Juli dan pulang Desember. Saya tanya, kamu benar melakukan? Tidak, Bu, saya tidak melakukan. Kemudian dia berarti 27 Agustus itu 2016 itu dia sedang berada di Bandung. Itu saya yakin itu satu. Kemudian dia itu adalah seorang Peggy, anak dari pembantu rumah tangga saya, yang tidak mungkin dia bisa melawan Eki atau berani membunuh Eki yang notabene adalah seorang anak polisi dan juga anggota geng motor. Dari data-data DPO dengan fakta kan tidak sama. Di DPO itu usia 31 tahun, kemudian rambut ikap, tinggi 160, alamat di Sukawinangun, sementara Peggy kan sih di Pongpongan. Gelagat aneh Peggy, pembunuh Vina Cirebon, dilarang polisi bicara depan media. Gelagat tak biasa ditunjukkan Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, kala Polda Jabar menggelar jumpa pers di Mapolda Jabar. Adapun jumpa pers terkait penangkapan terhadap Peggy Setiawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, yang masuk daftar DPO selama 8 tahun itu berlangsung pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Bahkan, Peggy dilarang berbicara di depan awak media, sesaat sesudah rilis kasus selesai dilakukan. Diketahui, Peggy Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Peggy dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Dilansir dari siaran langsung Kompas TV, terlihat gelagat aneh Peggy ketika Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Sepanjang penjelasan Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers tersebut, gelagat dan mimik Perong jadi sorotan. Khalayak menangkap gerak-gerik tak biasa Perong yang gelisah sepanjang konferensi pers. Sebab saat polisi mengurai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Perong langsung menggelengkan kepala. Tak sekali, Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tak cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya, Perong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan. Tak hanya geleng kepala, Perong juga memberontak di depan pihak kepolisian. Setelah mendengar polisi hendak menyudahi konferensi pers, Perong langsung mengangkat tangannya yang diborgol ke arah kamera wartawan. Dengan wajah serius, Perong pun mengaku ingin bicara. Namun hal tersebut buru-buru dicegah polisi. Hak tersangka nanti di sidang pengadilan. Agar tertib, tunggu-tunggu, sabar ya, ujar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Ogah mendengar ucapan polisi, Perong terus saja berbicara di depan awak media yang merekamnya.
Awak media lantas maju dan memvideokan Perong. Melihat hal tersebut, Perong pun buru-buru digiring pihak kepolisian masuk kembali ke dalam ruangan.